Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang alat ukur dalam pengukuran. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pengukuran panjang. Nah, apa saja alat ukur untuk mengukur panjang? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah ini kita punya yang namanya penggaris atau mistar. Nah, di penggaris atau mistar, kalau kita perhatikan di sini, kita punya dari angka 0 sampai 1, ini yang di atas, kita punya 10 buah garis. Nah, artinya apa? Jadi, kalau kita gambarkan seperti ini kita misal punya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru angka 1. Artinya apa? Di sini kita punya skala. Nah, skala yang kecil-kecil ini 1 cm. Artinya nilai skala terkecil atau penggaris memiliki skala terkecil yang inilah kecil, inilah yang disebut dengan nilai skala terkecil dari penggaris atau besarnya sebesar 1 mm. Dari nilai skala terkecil ini atau 0,1 cm, karena kalau panjang ini 1 cm. Dari nilai skala terkecil ini kita bisa menentukan ketidakpastian dalam penggaris. Apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian ini bisa digunakan misal, oh iya, ini berarti seperti ini. Misal kita mengukur panjang buku. Panjang buku itu panjangnya 10 cm. Nah, karena ada ketidakpastian itu berarti panjang buku, artinya panjang buku 10 cm plus minus ketidakpastian. Nah, bagaimana ketidakpastian mistar? Ketidakpastian mistar itu disimbolkan dengan delta X setengah dikali skala terkecil. Di sini artinya setengah dikali 1 mm. Jadi kita punya 0,5 mm atau 0,05 cm. Jadi artinya panjang buku ini tadi kalau kita tulis menggunakan aturan dalam ketidakpastian 10 cm plus minus 0,05. Jadi hasilnya 10 cm dikurang 0,05 sampai dengan 10 cm ditambah 0,05. Nah, itu cara penyajian dalam pengukuran di pelajaran fisika. Nah, yang kedua, setelah mistar kita punya yang namanya jangka sorong. Seperti apa jangka sorong? Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Jadi di sini kita yang atas, kita punya yang namanya rahang atas. Terus kita punya pengunci, ini bisa diputar. Artinya ini bisa maju mundur dan ini bisa dikunci agar kita bisa membaca skala dengan jelas. Kemudian kita punya skala vernier atau skala geser. Kita punya rahang bawah atau ini rahang geser. Ini rahang tetap. Terus kita punya skala utama, ini yang bagian ini disebut dengan skala utama. Nah, atas dengan bawah ini skala utama. Oh iya, apa itu fungsi jangka sorong? Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Nah, nih, ini untuk mengukur diameter dalam. Ini untuk mengukur diameter luar. Jadi ini dalam, ini luar. Dan di ujung sini ketika digeser kita bisa untuk mengukur kedalaman. Kedalaman di sini hanya kedalaman benda-benda seperti tabung atau gelas ukur. Jangka sorong
untuk mengukur kedalaman sumur, salah. Tapi bisa untuk mengukur tabung yang kecil, misal tabung reaksi dan sebagainya. Nah, kalian sudah dijelaskan tentang bagian-bagiannya. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan skala terkecilnya? Nah, untuk jangka sorong sendiri, ini kita punya skala yang lebih teliti atau lebih kecil dari penggaris. Jadi untuk jangka sorong, kalau untuk Mister tadi skala terkecilnya adalah 1 mm, tapi kalau untuk jangka sorong ini lebih kecil lagi, karena skala terkecilnya itu sama dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, dari sini kita bisa ukur ketidakpastiannya. Jadi ketidakpastiannya itu tetap setengah dikali skala terkecil. Berapa terkecil? Nah, tulisan Ibu. Setengah dikali 0,1 mm, artinya kita punya 0,05 mm. Lebih teliti lagi dari Mister atau penggaris. Yang ketiga, kita punya yang namanya mikrometer sekrup. Nah, di mikrometer sekrup itu gambarnya seperti ini. Dia digunakan untuk mengukur dari ketebalan atau diameter kawat yang sangat kecil. Kita punya ini sama anvil face atau rahang tetap. Ini kita punya ini skala apa? Ini bisa diputar. Pemutarnya ada di sini. Kita punya skala tetap, skala putar, kita juga punya pengunci di sini. Nah, ini bendanya ditaruh di dalam sini. Jadi fungsi dari mikrometer sekrup adalah untuk mengukur ketebalan. Jadi ingat, kalau untuk mengukur diameter benda, dalam, luar, dan kedalaman yang benda, itu kita punya jangka sorong. Tapi kalau untuk ketebalan, kita mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Nah, bagaimana ketelitiannya? Ketelitiannya, skala terkecilnya ini adalah yang paling kecil. Skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Jadi bisa dihitung delta X-nya setengah dikali skala terkecil, atau setengah dikali 0,01 mm. 0,005 mm. Dari sini kita bisa lihat mana benda atau mana alat ukur yang paling teliti digunakan dalam pengukuran, yaitu mikrometer sekrup. Tapi lihat juga fungsinya. Dari 3 alat ukur panjang ini mereka memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, sekarang akan kita bahas contoh soal dari pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Bentar. Oke. Nah, kita punya ini. Perhatikan gambar berikut yang menampilkan hasil pengukuran panjang dengan mikrometer gambar A dan jangka sorong gambar B. Tentukan nilai bacaan hasil pengukuran kita yang pertama dulu. Nah, di sini coba perhatikan. Ini Oke. Di sini untuk yang pertama kita punya mikrometer sekrup. Ini artinya 0. Berarti ini setengah, yang di bawah setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di bawah ini adalah setengah. Nah, setelah angka 8 ternyata muncul lagi di bawah ini ada garis
tapi mungkin samar, tapi jelas muncul di sini setengah. Artinya kita punya di skala utama adalah angka 8,5. Jadi kita punya di skala utama 8,5. Terus kita lihat garis yang kedua, garis atau skala nonisnya. Skala nonisnya kita punya di sini angka, sebentar belum fokus. Nah, 10. Nah, di sini kita punya 10. Artinya ini 11. Kita lihat yang lurus dengan garis tengah ini. Yang manakah yang lurus? Ternyata yang lurus kita ambil di sini yang paling dekat adalah angka 12. Sebentar, ini 5 ya. Berarti 5. Nah, ini 5, 6, 7, 8. Jadi yang lurus dengan garis ini adalah angka 8. Artinya kita jumlahkan di sini. Di sini kita punya skala noniusnya. Itu angka 8 tadi. Nah, bagaimana Bu caranya? Caranya seperti ini. Ini dikalikan dengan 0,01 alias dari ketelitiannya tadi, jadi 0,08. Nah, berarti jumlahkan, maka panjang atau diameter benda tersebut atau tebal boleh, benda tersebut adalah 8,5 ditambah 0,08 atau 8,58 mm. Nah, Bu, ini baru hasilnya. Jadi kalau di hasil pengukuran jelas dinyatakan dengan 8,58 plus minus ketelitian dari mikrometer skrup adalah 0,005. Inilah hasil dari pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Oke, paham? Nah, yang kedua kita akan mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, di jangka sorong ini nah, ini diperbesar hasilnya. Ini lihat, di sini kita punya angka 3, di sini kita punya 4, berarti ini 3,1, 3,2 dan seterusnya. Nah, ini maksudnya 0 ya. Ini 0, bukan 4, ini 0. Nah, di sini 3. Nah, lihat angka 0-nya. Angka 0 ternyata terletak di setelah 3,1. Artinya skala utama kita punya 3,1. Nah, 3,1 cm. Karena ini satuannya dalam senti untuk jangka sorong. Terus yang kedua, kita lihat di sini. Sebentar, belum fokus. Nah, mana garis atas yang sangat lurus dengan garis yang di bawah? Kita lihat di sini yang lurus, ternyata paling lurus adalah angka ini yang paling mendekati lurus ya. Nah, ini yang paling mendekati lurus adalah angka 4.
Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Di sini artinya skala nonius itu 4 dikali 0,1 mm alias 0,4 mm, tapi kita lihat di atasnya ini 3,1, ini tapi satuannya senti, ini milimeter. Jadi kita samakan 0,04 cm. Nah, jadi maka hasil pengukurannya atau diameter benda 3,1 cm ditambah 0,04 cm, 3,14 cm. Jadi hasil pengukuran sama 3,14 plus minus 0,005 cm. Inilah cara penyajian pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Terima kasih.